Hai Sotker, selamat bersua kembali. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan ya, amin. Amin. Di pertemuan kali ini kita akan menyaksikan seorang fotografer asal Eropa tertangkap oleh suku pedalaman di daerah Bangkok pada saat berangkat untuk mengabadikan keunikan-keunikan yang ada di daerah tersebut. Seiring berjalannya waktu, fotografer tersebut ternyata menjalin hubungan dengan putri kepala suku yang berkulit eksotis hingga keseringan melakukan penanaman di sana. Ini sangat menarik filmnya Man from Deep River yang disutradarai oleh Umberto Lenzi yang rilis pada tahun 1972. Oke Sob, langsung saja siapkan jagung rebusnya ditemani dengan pelumasnya, teh hangat, fokuskan pikiran kalian. Jangan dulu dong ke channel Selebriti. Intro. Di awal shot kita melihat fotografer yang saya maksud itu bernama Bradley, kita panggil saja Lee, sedang melakukan perjalanan menuju perbatasan antara Thailand dan Burma untuk memotret hal-hal unik yang ada di sana. Setelah beberapa jam menaiki kereta api, pada akhirnya Lee turun lalu lanjut menyusuri pedesaan, diantar langsung oleh penduduk setempat yang bernama Chuan. When do we get to Kankoy? At sunset. Why the devil don't you let it overtake, huh? With what's behind. Setelah tertawa, Juan mempersiapkan perahu untuk mengantar Lee mengarungi sungai guna untuk mengabadikan momen-momen unik di sepanjang sungai yang mereka lalui. Hingga pada akhirnya nih Sob, mereka berdua tidak sadar ternyata perjalanannya sudah sangat jauh dari pedesaan. Bahkan Juan sendiri tidak mengetahui lokasi tersebut. If you ask me, it's not good, Tuan Bradley. It's much better we go back now. Well, don't worry about it. With luck, tomorrow we'll have finished. Karena Lee belum sepenuhnya menemukan hal unik untuk diabadikan di tempat ini, dirinya memutuskan untuk tinggal dan menginap bersama Chuan. Hingga keesokan harinya nih Sob, saat Lee baru bangun, ia terkejut karena Chuan tidak ada di perahu. Lee pun langsung mencari-carinya. Beberapa saat kemudian, ternyata Lee melihat helm Chuan sedang mengambang di air. Dirinya pun langsung lompat untuk mengeceknya dan ternyata Chuan telah dibunuh oleh suku primitif yang hidup di daerah ini. Di sini saat Lee ditangkap, entah kenapa mereka tidak membunuhnya seperti Chuan, tetapi suku primitif itu malah membawa Lee ke tempat mereka. Sesampainya di markas, mereka langsung memperlihatkan hasil tangkapannya kepada kepala suku yang bernama Lahun. Namun di sini Lahun mengira Lee adalah manusia ikan, jadi ia pun langsung memerintahkan anggotanya untuk menggantung Lee. Setelah Lee digantung, para penduduk suku berkumpul untuk mengeksekusi 2 orang dari suku kanibal yang mereka tangkap, di mana suku kanibal ini selalu mengincar kerabat mereka. Keesokan harinya ternyata Lee masih digantung, di mana putri dari kepala suku yang bernama Maraya ternyata diam-diam telah keluar memandangi Lee dari bawah sambil senyum-senyum mempesona. Setelahnya di saat Maraya kembali ke gubuk dengan tingkah bahagia sehabis melihat Lee. Berselang beberapa saat, anggota Lahun datang untuk menurunkan si Lee dari jaring. Setelah menurunkan Lee, mereka berangkat ke gubuk untuk menaruh racun ke senjata tradisional mereka guna untuk mengantisipasi kedatangan para suku kanibal yang selalu mengincar kerabat mereka. Keesokan harinya nih Sot, pada saat penduduk suku lagi gotong royong membuat gubuk, Lee turut serta membantu mereka dan ternyata Maraya lagi-lagi melirik-lirik Lee dari kejauhan sambil senyum-senyum membahana. Jatuh cinta mereka. Setelah gotong royong selesai, penduduk suku mengikat Lee pada gubuk yang terpisah. Tak lama kemudian, Maraya datang secara diam-diam membawakan Lee makanan. Saat Maraya menawarkan makanan itu, entah kenapa Lee malah menggigit lengan Maraya yang seketika membuat Maraya terlihat kecewa. Lalu keluar meninggalkan Lee menuju pembaringan. Setelahnya koki kepala suku yang bernama Marimas juga diam-diam mendatangi Lee dan langsung menyapa Lee menggunakan bahasa Inggris. Dia yang mendengar Sarima bisa berbahasa Inggris langsung terkejut. Sarima pun langsung memberitahunya jika dirinya telah diajar oleh misionaris yang pernah mendatangi suku ini beberapa tahun yang lalu. Di lain sisi Sarima di sini berniat ingin membantu Lee untuk kabur dari tempat ini, tetapi tiba-tiba saja kepala suku datang. Sarima pun langsung keluar. Singkat cerita, 1 bulan pun telah berlalu di mana Lee sudah dibebaskan oleh kepala suku dan sudah dibiarkan bersosialisasi dengan yang lainnya, hingga suatu ketika salah satu penduduk suku tewas pada saat membangun gubuk baru.
Nah, sesuai adat yang berlaku di suku ini, jika salah satu di antara mereka ada yang meninggal, maka mayatnya akan dikremasi. Setelah proses kremasi selesai, pihak dari kaum Hawa atau sang istri diperintahkan untuk berbaring di atas abu suaminya, lalu para pria lainnya diperintahkan untuk menanam jagungnya pada wanita tersebut secara bergilir. Aneh juga ya. Di sisi lain, ternyata Lee memanfaatkan situasi di mana dengan cepat ia melarikan diri pada saat para penduduk suku berkumpul di lokasi kremasi. Setelah dirinya lumayan jauh melarikan diri nih so, ternyata penduduk suku melihatnya dan mengikutinya dari belakang hingga pada akhirnya Lee terkepung dan kembali tertangkap. Setelah kembali, sepertinya Lee akan dijatuhi ritual hukuman di mana Sanro atau dukun pada suku ini menggambar bentuk segitiga serta matahari tepat di badan Lee. Lalu setelahnya Lee disalib pada tempat yang berputar tepat di malam hari, sementara penduduk suku membidiknya dari luar. Keesokan harinya lebih parah lagi, di mana Lee dijemur di bawah terik matahari selama seharian dengan menghadap ke langit sambil terikat, dan hal itu sampai-sampai membuat kulitnya melepuh. Nah, malam harinya hukuman Lee ternyata sudah berakhir dan setiap lukanya telah diobati oleh Marimas hingga pada akhirnya Nisot kondisi Lee kembali normal. Dan rupanya ritual belum selesai sampai di sini. Mereka melanjutkannya dengan menyerahkan pedang yang dihadiri langsung oleh kepala suku, di mana Lee akan diangkat menjadi bagian dari suku ini.นี่ดาบเล่มนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป Singkat cerita Nisot, di mana sudah waktunya ritual pernikahan akan dilaksanakan, yaitu dengan ritual merabah, di mana putri dari kepala suku Maraya akan dinikahkan dengan pilihannya sendiri dari 4 pria yang telah dipersiapkan untuk menikahinya, dan ternyata Lee juga termasuk di dalamnya. Nah, tiba saatnya kepala suku sudah memerintahkan keempat pria itu untuk memegang bagian tubuh Maraya melalui lubang yang telah dipersiapkan. Ternyata 3 orang dari pria itu malah meraba-raba bagian sensitif tubuh Maraya yang seketika membuat Maraya sedikit mendesah. Tiba giliran Lee ternyata hanya meraba lengan Maraya serta merangkul kelima jemarinya. Maraya pun memikat atau memilih Lee sebagai pendamping hidupnya. ทุกคนฟังฉันเองเป็นลูกของฉัน Setelah prosesi pernikahan selesai, Maraya dan Lee langsung main kejar-kejaran di antara rerumputan dan bunga-bunga yang sedang bermekaran, sampai suatu ketika Maraya langsung mengangkang di ngangkang. Jangan saya itu yang. Lanjut. Sampai suatu ketika Maraya langsung mengangkang di dekat pohon pisang untuk siap-siap ditanami. Tanpa pikir panjang, Lee datang dan langsung menanam jagungnya di anunya Maraya, lalu lanjut ronde selanjutnya di air. Bocil-bocil. Setelahnya Nisot, Lee berangkat ke hutan untuk menjaring babi hasil jebakan untuk persiapan makan malam nantinya. Sementara Maraya sedang senyum-senyum sendiri membuat rempah di gubuk sambil menunggu suaminya pulang. Disingkat cerita Nisot, di mana Lee sudah kembali sambil membawa sepanggang babi. Maraya melihatnya sangat antusias dan seketika mendorong Lee karena masih pengen sekali ditanami jagung. Keesokan harinya Nisot, lagi-lagi mereka main kejar-kejaran dan pada akhirnya nanam jagung lagi di atas tumpukan terigu. Wow, kencang sekali mereka yang Singkat cerita Nisot, beberapa bulan pun telah berlalu, di mana Maraya sudah mengandung. Selain itu, Maraya juga sedang terkena penyakit di mana ia tidak bisa melihat apapun kecuali kegelapan. Di sisi lain, ternyata rombongan dari suku kanibal diam-diam mendatangi tempat mereka. Melihat ada kesempatan, rombongan suku kanibal tersebut langsung membakar habis-habisan gubuk mereka. Di sini saat para penduduk suku yang selamat memutuskan untuk membangun gubuk di tempat yang berbeda yang menurutnya agak susah dijangkau oleh suku kanibal. Di sisi lain ternyata Maraya sudah kepepet ingin melahirkan. Tak lama kemudian alhamdulillah bayinya lahir dengan selamat. Cerita Ceps pun selesai. Adakah sesuatu yang bisa kita petik dari film ini Sot? Tulis di kolom komentar ya. Selamat bersua kembali. Love you. Yang minum yuk, haus. Ada minum kan? Iya. Ada.